Ada seorang perempuan yang digambarkan bagi sebagian orang. Dia dikenal dan digambarkan sebagai pengkhianat. Dikenal sebagai pahlawan, bahkan dapat dikatakan juga sebagai korban. Sosoknya yang kompleks selalu dijadikan topik yang menarik untuk dikaji dari sisi sejarah, dari sisi budaya dan identitas bangsa Meksiko, maupun dalam kajian kolonialisme secara lebih luas. La Malinche atau yang lebih dikenal dengan Malintzin seringkali menjadi sosok yang kontroversial dan penuh perdebatan. Seorang perempuan pribumi dari suku Nahua di wilayah yang kini menjadi Meksiko. Sebelum dilanjut, like dan subscribe terlebih dahulu channel Deka Files agar dapat menyajikan konten-konten menarik berikutnya. Dalam dunia yang penuh intrik, apa sebenarnya peran penting Malintzin dengan bangsa Spanyol? Dan apakah Malintzin digambarkan sebagai perempuan pengkhianat dalam sejarah Meksiko modern? Aku berdiri antara bisikan dua dunia, nenek moyang yang bersahabat dengan alam, dan penakluk yang memancarkan cahaya dan senjata. Dalam suaraku melekat kesetiakawanan dan kecemburuan sejarah. La Malinche menjadi tokoh kunci dalam penaklukan Kekaisaran Aztec oleh bangsa Spanyol. La Malinche, yang awalnya bernama Malinali atau Malintzin, lahir sekitar tahun 1500 di wilayah suku Nahua, yang kini dikenal sebagai negara bagian Veracruz di Meksiko. Ia adalah putri dari seorang bangsawan kecil, putri seorang pemimpin lokal di Coatzacoalcos. Orang tuanya menamainya Malinali, diambil dari nama Dewi Rumput. Malintzin tampaknya adalah anak yang pandai berbicara, sebab ketika ia masih kecil, keluarganya menambahkan tenepal pada namanya, yang berarti seseorang yang berbicara dengan penuh semangat. Itu terjadi pada usia 8 atau 9 tahun. Namun, nasib tidak selalu berpihak kepadanya. Dalam suatu konflik internal, keluarganya mengalami kekalahan, dan Malintzin pun dijual sebagai budak kepada kelompok suku Maya di wilayah Yucatan. Sebagai seorang gadis yang diperbudak, Malintzin tidak memiliki kendali atas pekerjaan yang diperintahkan kepadanya. Malintzin beberapa kali dijual dan berpindah-pindah di wilayah semenanjung Yucatan. Selama perjalanannya, ia menjadi fasih berbahasa Yucatec dan Nahuatl, bahasa yang digunakan oleh bangsa Maya dan Aztec. Malintzin juga menguasai Nahuatl tinggi, yang memperkuat klaim bahwa ia berasal dari keluarga bangsawan. Inilah kisah dan sejarahku. Tahun 1519, Hernán Cortés, seorang conquistador, memimpin ekspedisi Spanyol. Setelah meninggalkan pesisir Yucatan, Hernán Cortés berlayar ke arah barat daya dan berlabuh di muara sungai Grijalva, wilayah yang kini dikenal sebagai Tabasco. Daerah Tabasco merupakan daerah yang dikuasai oleh penguasa lokal dari suku Chontal Maya, yaitu masyarakat agraris maritim yang memiliki jaringan perdagangan luas di Teluk Meksiko. Hernán Cortés awalnya berencana untuk mendarat dengan damai, mencari logistik, dan membangun hubungan diplomatik. Hernán Cortés mengirim utusan kepada para pemimpin Chontal Maya untuk menawarkan persahabatan dan perdamaian. Hernán Cortés mencoba satu kali lagi melakukan pendekatan, namun penolakan kedua datang bersama persiapan militer Chontal Maya. Bagi Hernán Cortés, ini adalah sinyal jelas bahwa diplomasi telah gagal, dan konfrontasi menjadi tak terelakkan. Jawaban yang ia terima tegas, bahwa orang-orang Spanyol diminta meninggalkan wilayah itu, atau menghadapi konsekuensi militer. Para pemimpin Tabasco khawatir, kedatangan Spanyol akan mengganggu keseimbangan kekuasaan,
dan perdagangan di kawasan tersebut. Pertempuran besar terjadi di Centla, di mana pasukan Spanyol yang berjumlah sekitar 400 orang menghadapi ribuan prajurit Maya. Berbekal senjata api, meriam, dan kuda serta teknologi yang asing bagi pribumi, maka Spanyol dapat memenangkan pertempuran dengan kerugian minimal. Sebagai tanda perdamaian, kepala suku Chontal Maya menyerahkan hadiah kepada Hernan Cortes, termasuk emas, pakaian, makanan, dan 20 perempuan budak. Di antara mereka, satu perempuan potensial yang fasih berbahasa Maya dan Nahuatl. Perempuan itu adalah Malintzin. Ekspedisi yang dilakukan Spanyol, khususnya Hernan Cortes, memiliki niat untuk mendapatkan emas dan dunia baru, di samping menaklukkan kekaisaran Aztec yang terkenal kuat dan kaya. Pasca kemenangan, Hernan Cortes menghadapi tantangan besar. Bagaimana berkomunikasi dengan berbagai suku dan kelompok pribumi yang memiliki bahasa dan budaya berbeda-beda. Malintzin muncul sebagai jawaban dari masalah ini. Ia fasih berbahasa Nahuatl dan Maya, serta belajar bahasa Spanyol dengan cepat, sehingga menjadi perantara komunikasi yang sangat efektif. Peran Malintzin tidak hanya sekadar menerjemahkan kata demi kata. Ia memahami konteks sosial, politik, dan budaya suku Aztec dan sekutunya. Ini memungkinkan Hernan Cortes melakukan negosiasi dan membentuk aliansi dengan berbagai suku pribumi yang ingin memberontak melawan Aztec. Yang kemudian, Malintzin dibaptis oleh seorang imam Katolik yang ikut serta dalam ekspedisi Hernan Cortes dan diberi nama Kristen, Dona Marina. Peran Malintzin dalam perjalanan Hernan Cortes menuju ibu kota Aztec, Tenochtitlan, sangat krusial. Berkat kemampuannya, Hernan Cortes dapat berbicara dengan tokoh-tokoh penting, seperti Montezuma II, Raja Aztec, dan juga dengan para pemimpin suku lain. Kemampuan ini memberikan Hernan Cortes keunggulan diplomatis yang luar biasa. Dengan bantuan dan bimbingan Malintzin, Hernan Cortes berhasil membangun aliansi dengan komunitas-komunitas yang lelah berada di bawah kekuasaan Aztec. Ia juga mengungkap rencana pengkhianatan terhadap pihak Spanyol, memberi Hernan Cortes waktu untuk menggagalkannya sebelum musuh sempat melakukan kerusakan serius. Malintzin terlibat dalam semua peristiwa besar penaklukan Spanyol atas Meksiko, termasuk kejatuhan Tenochtitlan pada tahun 1521. Perannya begitu penting, sehingga Hernan Cortes sendiri pernah berkata bahwa, setelah Tuhan, Malintzin adalah faktor terpenting dalam keberhasilannya. Seiring perjalanan ke pedalaman, peran Malintzin berkembang menjadi penasihat politik. Bernal Diaz menceritakan satu insiden di mana Malintzin dengan sengaja menambahkan ancaman halus yang tidak diucapkan Hernan Cortes untuk menakut-nakuti pihak lawan. Tindakan ini, bagi sebagian sejarawan modern, adalah tanda kecerdikan sekaligus awal stigma sebagai kolaborator. Ia juga memandu Hernan Cortes memahami dinamika kekuasaan Aztec, termasuk relasi tegang antara pusat kekuasaan Tenochtitlan dan suku-suku vasal seperti Tlaxcala. Hal ini memungkinkan Hernan Cortes membangun aliansi strategis yang krusial dalam penaklukan. Namun, peran ini juga membuat Malintzin menjadi tokoh yang kontroversial. Setelah kejatuhan Tenochtitlan, kota suku Aztec yang megah, dan pusat kekuasaan mereka, Malintzin
dipandang oleh sebagian besar masyarakat pribumi sebagai pengkhianat yang membantu penjajah menghancurkan bangsanya sendiri. Selain perannya sebagai penerjemah, status Malin Djin dengan Hernan Cortes menambah kompleksitas pandangan tentang dirinya. Dalam budaya Meksiko kontemporer, Malin Djin seringkali dikaitkan dengan pengkhianatan, bukan hanya secara politik, tapi juga moral dan seksual. Istilah malinchismo yang berasal dari namanya mengandung konotasi negatif yang menggambarkan sikap mengagungkan budaya asing sambil mengabaikan budaya sendiri. Malin Djin seringkali digambarkan sebagai sosok yang menjual tubuh dan bangsanya demi keuntungan pribadi Hernan Cortes dan penjajah Spanyol. Pandangan ini muncul dari narasi nasionalis yang menolak kolonialisme dan melihat Malin Djin sebagai pengkhianat terburuk dalam sejarah Meksiko. Bahkan karya sastra dan seni populer menggambarkan dia sebagai perempuan yang haus kekuasaan dan pengkhianat budaya. Namun, tidak semua pandangan memvonis Malin Djin sebagai pengkhianat. Kajian modern dan feminis mencoba memahami Malin Djin sebagai korban sistem kolonial dan patriarki yang lebih besar. Perempuan pribumi pada masa itu seringkali tidak memiliki pilihan dalam menentukan nasib mereka. Menjadi budak, dijadikan alat politik, dan terjebak dalam dominasi kolonial adalah kenyataan pahit yang harus dihadapi. Malin Djin, dalam konteks ini, hanyalah seorang perempuan yang berusaha bertahan hidup di tengah pusaran kekerasan dan ketidakadilan. Interpretasi modern mencoba merevisi stigma ini. Penelitian Lopez Luyan dan Lopez Austin menekankan bahwa dalam konteks kekerasan kolonial, perempuan seperti Malin Djin seringkali tidak memiliki pilihan nyata. Kolaborasinya dengan Hernan Cortes bisa dibaca sebagai strategi bertahan hidup, bukan pengkhianatan sadar. Penelitian antropologis terbaru, Hernandez, menunjukkan bahwa perempuan dalam situasi tawanan perang sering menggunakan keterampilan komunikasi untuk menghindari kekerasan langsung, dan dalam banyak kasus, mereka terjebak dalam peran yang kemudian distigmatisasi oleh narasi sejarah resmi. Sebagai penerjemah, ia juga membuka komunikasi yang memungkinkan pemahaman antar budaya yang berbeda, meskipun akhirnya digunakan untuk penaklukan dan kolonialisasi. Ia bukanlah tokoh dengan kuasa besar, melainkan bagian kecil dari sejarah besar yang penuh ketidakadilan. Salah satu warisan paling penting dari kisah Malin Djin adalah kelahiran identitas mestizo, campuran antara darah pribumi dan Spanyol, yang menjadi ciri khas masyarakat Meksiko modern. Putra Malin Djin dan Hernan Cortes menjadi simbol lahirnya generasi baru dengan identitas ganda. Identitas ini melambangkan perpaduan budaya yang kompleks, sekaligus konflik yang terus berlangsung antara warisan kolonial dan akar pribumi. Malin Djin, dalam hal ini, menjadi figur simbolis yang mewakili dinamika dan ambiguitas tersebut. Malin Djin tidak bisa dipandang hanya sebagai pahlawan, pengkhianat, atau korban saja. Dia adalah sosok manusia dengan kisah dan dilema yang rumit. Sebagai perempuan pribumi yang hidup di masa perubahan besar dan penuh kekerasan, perannya sebagai penerjemah, rekan Hernan Cortes, dan simbol pengkhianatan, sekaligus ketahanan, harus dipahami dalam konteks sejarah dan sosial yang kompleks.
Narasi sejarah yang lebih adil adalah narasi yang mengakui kerumitan ini dan menghormati kemanusiaan Malin Jin tanpa menguranginya menjadi label-label simplistik. Dengan demikian, kita dapat belajar dari sejarahnya untuk memahami bagaimana kolonialisme, gender, dan identitas berinteraksi membentuk dunia yang kita kenal sekarang. Sejarawan seperti Camilla Townsend dan Matthew Restel menekankan bahwa tanpa Malin Jin, Hernan Cortes kemungkinan besar akan gagal menavigasi lanskap politik Mesoamerika. Sementara itu, jika dalam gerakan feminis, Malin Jin dapat diposisikan sebagai simbol kecerdikan perempuan dalam dunia patriarkal kolonial. Kisah Malin Jin merupakan kisah tentang ambiguitas sejarah. Malin Jin merupakan seorang perempuan yang menjadi penghubung dua dunia, dunia pribumi Mesoamerika dan dunia kolonial Spanyol. Di tengah arus kekerasan, diplomasi, dan intrik politik, apakah Malin Jin seorang pahlawan? Mungkin, dalam pengertian membuka komunikasi lintas budaya. Apakah Malin Jin pengkhianat? Hanya jika kita memandangnya dari kacamata nasionalisme modern yang lahir berabad-abad setelahnya. Apakah Malin Jin korban? Sangat mungkin, mengingat ia tidak pernah benar-benar memiliki kebebasan penuh atas nasibnya. Subscribe to my channel.